Oke kawan-kawan, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat akun atau daftar akun ya di sini ini, dan kita akan coba setup saldo awal atau saldo normal. Nah, nanti akan muncul di buku besar ini. Nah, kita akan setup saldo awal itu di jurnal umum ya kawan-kawan. Ayo kita mulai. Kita ke daftar akun. Nah, di sini saya jelaskan di daftar akun ini ada nomor akun, ini akun. Nah, yang kosong kas tunai, persediaan, modal, pendapatan, beban. Nah, ini namanya kelompok akun. Nah, setiap nama akun punya perkiraan, ada kas, stamina, persediaan barang dagangan, modal di store, penjualan BBM, surplus defisit, perubahan dari ini ya, dari stok ya, ke pembulatan dan lain-lain. Nah, semua yang ada di sini ini status itu default. Jadi default itu maksudnya apa? Di sini tidak akan bisa diedit. Nah, jadi di default ini akun-akun yang memang sudah saya set up sedemikian rupa agar uh, kawan-kawan tidak perlu lagi nih uh, membuat jurnal-jurnal misal terkait pembelian dan penjualan gitu. Jadi tinggal isi aja, nah jurnalnya akan langsung masuk gitulah, langsung ke jurnal gitu. Nah oke, di sini kita akan coba tambahkan dulu akunnya. Kita pergi ke add. Nah di sini ada kelompok nih. Kelompoknya kita mau masukkan apa? Di sini ada kas tunai, ada bank, ada edisi, ada utang, persediaan, aset tetap, utang, modal, pendapatan dan beban. Dalam tentukan kali ini, misalnya kita akan menambahkan bank ya, akun bank. Nah di sini ada akun, ini akan tidak bisa kita hanya satu aja, pastikan depannya satu dan kita tambahkan lagi beberapa nomor akun, misalnya 001 nih, 001. Nah perkiraannya kita coba bank BRI, gitu kan. Nah di sini status jangan pilih default, karena default ini ketika kita pilih dia tidak akan bisa diedit gitu, tidak akan bisa diedit. Maka kita cancel dulu, kita ulangin bank satu. Nah kita coba 001 gitu ya. Oke, perkiraan bank BRI, dan pastikan untuk editable, artinya akun ini nantinya akan bisa kita edit perkiraannya ataupun saldo normalnya. Kita save. Nah contoh nih kita mau ngedit nih, nomor akunnya tidak akan bisa kita edit, tapi di sini ini bisa kita edit. Kita buat BRI, terus misalnya dengan nomor rekeningnya lah gitu ya, 001 121 222 gitu ya. Oke. Nah maka dia akan muncul di sini. Oke kawan-kawan. Nah itu untuk daftar akun. Nah sekarang kita akan belajar bagaimana setup saldo normalnya gitu. Nah di buku besar ini kan saldonya belum ada nih, ini kondisinya masih kosong. Kita pilih ke jurnal umum. Di sini ada dua slide. Yang pertama ada jurnal, yang kedua ini ada informasi pinjaman dari operator. Ini kita skip dulu, nanti akan saya jelaskan di pembahasan terkait penjualan. Sekarang kita ke jurnal umumnya, kita tambahkan. Jadi di sini kita misalkan setup saldo awal untuk bank BRI gitu ya. Nah di sini ada akun debitnya. Akun debitnya apa? Kita pilih BRI ya, BRI. Nah di sini ada akun BRI. Kita misalkan di sini ada 800 juta. Tuh aja. Nah, akunnya apa? Ingat, debitnya aset, akun kreditnya modal di store. Ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk akunnya, kita tunggu sinkron dari sini. Oke, dia lagi mensinkronkan. Oke, sinkronnya komplit. Di sini sudah masuk, ada kita setup saldo awal untuk Bank BRI.
sebesar 800 juta. Nah, ini bisa kawan-kawan ini ya, cukup fleksibel ya, jadi sesuai kebutuhan ya. Jadi akun kreditnya apa mau dibuat, akun debitnya apa, seperti jurnal umum biasanya gitu, nggak ada spesialnya. Oke. Nah, kita cek di buku besar, maka akan muncul nanti di sini, ini ya, kita akan muncul nanti di sini transaksinya. Jadi ada ID-nya, kapan waktu pengisian, sumber datanya dari jurnal umum, ada ID sumbernya, tanggalnya, tanggal berapa ini, setup tanggalnya, terus ada deskripsinya, setup saldo awal untuk Bank BRI gitu ya. Nah, di sini ada akunnya nih, keterangan akunnya, posisinya dan nilainya. Nah, ini value ini ketika dia posisinya di debit dan saldo normalnya di debit, dia akan menambah. Jika dia berlawanan akan minus atau berkurang. Nah, kita akan coba cari tahu bagaimana saldo normal, saldo posisinya ini akan berlawanan dengan saldo normalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa cek. Um, kita cek di sini ada Bank BRI, saldo Bank BRI itu 800 juta. Di sini modal 800 juta. Oke kawan-kawan, nah itu untuk jurnal umum. Misalnya lagi kita buat, ternyata kita mau setup saldo awal kas tunai ya. Ini ada kas kita di kasir itu sebesar 10 juta misalnya. Ya. Nah, jadi kawan-kawan mau masukkan 10 juta itu uang apa sih sebenarnya kan gitu. Oh itu ternyata uang utang gitu kan. Nah, jadi kita punya kredit utang. Namun di sini nggak ada akun utang nih. Nah, selain kawan-kawan bisa tambahkan dari daftar akun tadi, kita juga bisa daftarkan dari tambahkan akunnya dari ini kelompok, misalnya utang. Oke, kelompok utang kita buat 001 perkiraan utang usaha gitu ya. Nah, ini kita buat editable, jangan default, nanti nggak bisa kita ubah lagi. Tapi kalau mau dibuat default juga bisa, biar supaya dia tidak berubah. Oke, kita save. Oke, nah dia akan muncul nih misalnya sebesar 10 juta. Kita save ya. Nah, nah sekarang coba kita cek di buku besarnya. Oh sorry, belum muncul karena lagi sinkron dia, mensinkronkan. Kita tunggu sampai sinkronnya selesai. Oke, oke, sinkronnya sudah selesai dan transaksinya masuk. Dia dari sumber data jurnal umum, ini ID sumbernya, tanggal transaksinya, atau tanggal pengakuannya, ini deskripsinya. Saldo awal pengusaha, ini saldo awal kas 10 juta ya kawan-kawan. Oke, usaha kas. Nah, di sini kita lihat kasnya itu ada di sini 10 juta dan ada utang usaha saldonya 10 juta. Nah, misal lagi kita buat nih, ternyata uang yang 10 juta ini ada uang bank yang kita tarik sebesar 20 juta ke kas tunai, kita pindahkan. Oke, nah berarti ini pemindah bukuan ya, misalnya kita buat pemindah bukuan, pemindah bukuan. Misal debitnya cash kita tarik misalnya 90 juta, gitu kan? Kita ambil uang itu dari Bank BRI. Nah, ini dia. BRI, oke. Nah, kita save. Nah, oke, kita masuk ke buku besar. Nah, di sini lagi sinkron. Oke, kita lagi sinkronkan.
Dia transaksinya belum masuk kan kawan. Nanti kita tunggu. Oke, dia masuk ini ya akunnya ya. Kas. Nah, di sini tadi yang saya bilang ada minusnya. Nah, jadi nilainya ini bank itu kan saldo normalnya ada di debit. Jadi kita keluarkan dia posisinya di kredit, maka nilainya akan menjadi minus 90 juta. Nah, bisa kita cek di sini neraca saldonya ini ya. Bank BRI tadi kan ada 800 juta ya kawan. Sekarang BRI itu saldonya ada 710 juta. Sementara kasnya tadi yang 10 juta karena kas tunai kita ambil dari bank 9 juta, maka kasnya 100 juta. Oke. Nah, itulah untuk pencatatan atau setup saldo awal di jurnal umum. Nah, misal kita setup lagi stok, saldo awal untuk stok, saldo awal stok, kita ambil stok persediaan barang dagangan, kita ganti dulu di sini saldo awal persediaan barang dagangan, kreditnya kita masukkan ke modal aja lah ya, modal di store. Kawan-kawan, misal kita akan berapa nilai ya kira-kira. Nah, contohnya kita buat nilainya sebesar 300 juta lah, 300 juta. Ini udah semua ya, ada Pertalite, Pertamax, misalnya gitu, semua produk. Oke, ya sinkronkan dulu. Nah, ini bisa dibesarin ya kawan-kawan, bisa dibesarin untuk jurnalnya. Kalau jika mau dibalikkan lagi bisa kemari. Oke, dibalikkan. Kalau begitu besar, saldonya berapa sekarang? Ini dapat 300 juta, udah masuk. Oke, yang transaksi kita tadi. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Kita belajar tentang daftar akun dan kita belajar tentang jurnal umum untuk setup saldo awal. Pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang pembelian dan minyak masuk. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.